Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan semua. Terima kasih. Nobar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat kawan-kawan karena meluangkan waktunya di hari ini untuk datang sini. Kita berbagi bersama, saling menerima energi positif dari kita semua. Perkenalkan, saya Maya, bagian dari Nobar. Hari ini aktivitasnya adalah diskusi bersama bareng performer beliau Diriana, performer dari bidang seni, sering main di teater. Dia juga suka menulis. Konsentrasi. Coba ulangi lagi. Berarti saya dua saya loncat. Dua tepuk. Tiga loncat. Dua tepuk. Satu ngomong. Dua tepuk. Tiga loncat. Tapi ngomong nggak? Di bibirnya nggak boleh ngomong dua, nggak boleh ngomong tiga. Namanya ya. Konsentrasi. Berhitung. Mulai. Satu. Oh iya. Satu. 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 Oh itu. Dua tepuk, tiga loncat. Guys ya, kalau bisa kompak ya. Aku loncat. Apa? Satu. Bisa kompak ya? Iya. Satu. Konsentrasi. Mulai. Maya Berry. Pas kuliah tentang kerja sosial, tapi di organisasi aku aktif jadi buruh tulis dan pemburu berita. Dulu banget pas masih maba Unyu, aku juga pernah nyobain jadi pemain teater dan fotografer. Kalau kalian punya rekomendasi hal lain yang bisa aku cobain, boleh sharing ya, asal nggak nyimeng dan cek bebas. Aku mau nyoba, bukan gimana-gimana. Keluarga aku taat agama soalnya sweet love. Tahu apa yang harus dipikirkan dengan. Nah, kadang-kadang kan kita juga nggak bisa mendorong orang-orang untuk kamu harus ngerti loh pikiranku seperti ini. Karena kita punya batasan-batasan ya, wilayah yang tidak bisa satu dan sebenarnya sama ya. Tapi kan kadang-kadang kita tidak bisa sepakat dalam satu hal, dalam satu perspektif, dalam satu pandangan. Kita sama seperti sekarang kan kita bertanya juga seni ini untuk apa? Seni ini gunanya untuk apa? Mau kita bawa kemana? Pesan dan moralnya mau apa gitu kan? Apa yang harus kita pertimbangkan? Nah, sebenarnya ini bahasan yang lama dan sangat menyakiti hati beberapa kelompok. Makanya muncul nih isme-isme antar individu. Aku nggak tahu nih, aku sama Wahono ikut isme apa, aku ikut isme apa gitu. Ketika berhadapan sesuatu kan kita berbeda gitu. Ya kan? Dengan adanya mesin cetak ini ternyata bisa jadi malapetaka juga. Dan banyak karya sastra dan banyak pembacaan gitu ya, banyak benturan. Kebenaran ini dan keindahan ini saling bertumpuk gitu loh. Aku berantem sama Wahono gitu, berantem secara gagasan dan wawasan ya gitu. Ini indahnya dari mana ini gelas ini ada bercak kopinya di sini gitu loh, segala macam gitu ya. Nah, sehingga timbul gerakan baru bahwa kebenaran dan keindahan itu
tercipta daripada individu, tercipta mulai meyakinkan diri sendiri gitu, mulai ada eksistensi gitu ya, eksistensi setiap individual. Maksud dari gambar ini aku beri judul kan saksi peristiwa. Aku bacakan dulu. Keinginan, ambisi, kesedihan, cerita, angan-angan, gosip, kenyamanan. Terkadang dibutuhkan, terkadang pun ditinggalkan. Mempunyai memori akan sebuah mimpi, namun akhirnya dilupakan, meninggalkan pengalaman. Maksud dari aku menampilkan karya digital ini, karya foto ini tuh, dari sudut pandang aku tuh, kursi itu adalah personalnya. Kursi itu adalah aktor dari karya ini. Jadi kan yang aku sebutkan tadi saksi peristiwa. Jadi selama ini kursi itu sebenarnya udah jadi apa ya? Jadi teman ya, berdampingan dengan hidup kita. Udah mendengarkan semua keluh kesah kita, udah mendengarkan semua apa yang kita obrolkan. Seperti saat ini kan kita lagi berdampingan dengan kursi kan, lagi berdampingan dengan kursi, menceritakan sesuatu, membahas sesuatu gitu. Itu udah menjelaskan sebuah saksi peristiwa. Yang aku sedihkan itu adalah setelah dibutuhkan dia akan meninggalkan, kita akan meninggalkan kursi tersebut dan melupakannya. Padahal semua itu udah menjadi apa ya, udah melekat di diri kita selama ini. Kayak seperti apa ya? Seperti kursi-kursi kita angkat lagi ke atas, misalnya kayak kursi pemerintahan gitu, kursi DPR, kursi apa namanya tuh, kursi pejabat atau lain-lainnya. Itu kan sebuah apa ya, sebuah peristiwa akan ambisi seorang penguasa. Jadi yang aku tampilkan di sini adalah kursi itu adalah saksi peristiwa kita selama ini. Itu sih. Ini tadi barusan gitu kan, nemu permen gitu, ditempel sini. Tapi imajinasiku tuh kayak ngelihat kursi-kursi di ruang publik tuh nggak ada yang inklusif buat anak kecil gitu tuh. Kadang orang tua tuh kayak di pangkuan terus, padahal dia bawa barang-barang yang berat gitu tuh kan. Tapi dia juga harus ngituin anaknya gitu tuh. Misalkan di transportasi kita lah, nggak ada kan kursi buat anak kecil gitu, nggak ada gitu. Terus juga kalau misalkan di ruang keluarga tuh kita semasa kecil kayak disingkirkan lah dari obrolan keluarga gitu tuh, karena nggak disediakan gitu kursi yang kecil gitu. Kayak segini kan nggak ini gitu, nggak bisa nggak bisa didudukin ya, tapi difungsikan buat orang dewasa aja gitu tuh. Aku gitu sih. Saya ngambil gambar ini dengan judul Emang Kenapa gitu, karena standar, saya nggak tahu, kata gila tuh selalu dijadikan alat untuk menyingkirkan orang-orang yang beda gitu loh. Makanya mungkin kegilaan tuh beda dari, tergantung peradaban, tergantung waktunya, masanya. Itu kayaknya standar gila beda-beda gitu. Ya kayaknya sih gitu. Jadi orang yang gila tuh kesan kan disingkirin gitu, dibikin rumah sakit jiwa, padahal kayaknya dia nggak sakit gitu. Cuma cara berpikirnya aja yang berbeda gitu. Kita terlalu banyak dicekokin logika Aristoteles, mungkin jadi kayak nggak logis. Logika menurut siapa gitu? Jangan-jangan menurut orang gila yang selama ini telanjang, ya udah ngapa telanjang aja, mungkin secara logika dia masuk gitu. Kita terlalu banyak dicekokin logika Aristoteles, jadi kayak orang ini dikit nggak logis, padahal mungkin menurut dia logis. Orang yang nggak sejalan itu dicap gila, terus disingkirin dari masyarakat, dimasukin ke rumah sakit jiwa gitu. Padahal kalau emang beda, emang kenapa gitu loh. Kalau emang dibilang nggak logis ya silakan gitu, tapi menurut saya logis gitu. Misalnya mau minum pakai asbak gitu, bikin kopi di asbak, mungkin nggak apa-apa gitu. Secara logika mungkin bagi dia masuk karena gelas mah buat pot aja gitu. Atau produksi gelas menghambat kebudayaan atau apa gitu. Jadi dia punya pola pikir sendiri, dia punya logika sendiri gitu. Tapi kadang nggak diterima di masyarakat gitu. Sama kayak bangku itu kan kayak
Di situ ada bangku, di situ ada orang yang nggak duduk di bangku gitu. Mungkin kan kalau itu kan mungkin mengganggu gitu. Kenapa sih orang ada bangku ngapa duduk di bawah gitu? Tapi bagi dia bangku tuh bukan buat saya, mungkin bangku itu buat kucing, cuma kucingnya lagi keluar gitu. Bangku tuh untuk kucing tidur gitu. Saya mah duduknya di bawah gitu. Ya, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Haidar Ikram Ramadan. Nama saya Eli. Ya, kenalin nama aku Jia. Kenalkan nama saya Misbahul Khair. Halo teman-teman, kenalin nama aku Dewi Sinta Nuria. Aku salah satu peserta SPKS 2022. Pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan ini seru banget ya. Acaranya kita dibebasin buat buat berekspresi juga, terus dibebasin juga buat nggak terlalu banyak aturan lah ya, jadi ini membebaskan kita gitu. Apa yang saya dapat di sini, saya dapat wawasan baru, relasi baru dengan kawan-kawan yang hebat-hebat, dan harapan saya dengan bertemu dengan kawan-kawan ini jadi langkah awal untuk semakin meningkatkan produktivitas dalam berkarya gitu. Dari proses pengkaryaan kali ini banyak yang bisa didapat gitu, apalagi soal pengkaryaan dimana kita bisa dialog langsung sama performanya langsung gitu. Jadi asik banget gitu, apalagi suasananya dialognya juga enak banget. Selama kegiatan ini aku bisa diskusi tentang seni, tapi diskusinya seru banget karena suasananya santai dan setiap perspektif yang ada itu dihargai. Seru banget pokoknya, semoga bisa ikut kegiatan SPK lainnya. Tapi di samping itu aku dapat satu poin menarik gitu ya, ketika teman-teman yang lain nyampein pendapatnya itu aku selalu tunggu-tunggu karena pendapat teman-teman peserta yang lain tuh selalu unik-unik gitu. Jadi itu kayak ngasih insight baru yang luar biasa menurutku. Apa yang saya dapatkan di sini ialah teman yang paling utama sih teman-teman untuk bertukar dan sharing pikiran dalam seni, dan dapat membuka pikiran saya untuk lebih luas lagi mengenal seni itu apa, melatih saya untuk bisa berargumen dan bertukar pikiran kepada teman-teman lain, dan itu sih kesan yang baik untuk saya. Selanjutnya ya, kalau untuk pesan dari saya, mudah-mudahan SPK bisa lebih ramai lagi, bisa lebih banyak lagi yang ikuti, supaya kita bisa mendapatkan teman-teman yang lebih banyak lagi untuk bertukar pikiran dan sharing untuk selanjutnya. Ya itu aja sih, sekian dari saya. Terima kasih semuanya.